Sudah ada. Sudah ada, ya. Selamat pagi Om Tante. Halo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Om, saya mau tanya Om sama Tante, hostnya di siapa Om ya di sini ya? Fit bisa share screen PowerPoint nggak di sini? Boleh, siap-siap, Dok. Oke. Bentar ya. Bisa lepas dulu. Mak di rumah dari fungsinya belakangan sekarang. Gak tahu kan enggak. Udah bisa dilihat Om? Belum ya, belum. Sudah. Sudah ya? Sudah. Yang tulisannya di kepala. Ya. Ya. Sudah. Mau mulai sekarang atau mau mulai nanti? Sekarang. Sekarang. Yang aja ya. Besok. Buru buka. Langsung. Tadi saya masuk duluan, Om sama Tante lagi olahraga hebat, lagi sedang puasa masih tetap olahraga. Ya. Saya aja baru bangun jam 7:30. Oke, baiklah Om sama Tante, selamat pagi. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan nggak bosan. Jadi hari ini kita coba topik sedikit tentang nyeri kepala. Secara umum nyeri kepala itu salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh umat manusia. 90% dari manusia yang pernah hidup di dunia ini pernah mengalami satu kali gejala, satu episode sakit kepala selama hidupnya. Jadi 90% dari manusia yang hidup itu pernah mengalami sakit kepala, dan 40% dari yang 90% itu disebabkan oleh sakit kepala yang maksudnya sakit kepala yang disebabkan oleh penyakit tunggal. Jadi misalnya hipertensi atau kolesterol, sementara sisanya itu disebabkan oleh sakit kepala yang disebabkan oleh faktor yang bukan primer. Jadi di sini saya ingin sampaikan adalah bahwa sebenarnya pada saat kita sakit kepala itu faktor-faktor yang psikis itu jauh lebih banyak dibandingkan yang bukan psikis gitu loh. Jadi pada saat kita sakit kepala, sebelum kita berpikir bahwa ini adalah karena kolesterol atau hipertensi atau apa, yang paling utama yang harus kita pikirkan dulu adalah apakah ada kecemasan, apakah ada pikiran yang mengganggu. Nah, itu dulu yang harus dibenahi, karena penelitian mengatakan bahwa 60% yang pernah sakit kepala itu disebabkan oleh faktor-faktor psikis, kira-kira seperti itulah. Nah, ini adalah definisi sakit kepala. Sakit kepala itu artinya sih rasa nyeri atau rasa tidak mengenakan pada seluruh daerah kepala dengan batas bawah dari dagu sampai ke belakang kepala, daerah tengkuk. Nah, jadi sensasinya itu tidak menyenangkan dan kadang-kadang melibatkan emosi. Nah, seperti kita sama-sama tahu bahwa nyeri kepala itu beda dengan luka atau lecet atau perdarahan, jadi tidak ada kerusakan jaringan. Kira-kira seperti itu. Nah, nyeri kepala itu seperti yang tadi saya sampaikan bisa keluhannya primer atau sekunder. Primer itu merupakan diagnosis utama, bukan disebabkan karena adanya penyakit lain. Jadi seperti tadi, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, nah itu sakit kepalanya primer itu. Nah, sementara kalau misalnya uang belanja telat, suaminya sering telat pulang, nah itu sakit kepala sekunder, karena nyeri kepala sekunder merupakan gejala ikutan karena adanya kondisi lain, kira-kira seperti itulah. Nah, sakit kepala yang
paling sering itu adalah sakit kepala yang disertai oleh tengkuk kita kaku. Jadi leher kita bagian belakang ini agak sedikit pegel. Kalau dipijit enak banget tuh. Nah, itu namanya tension type headache, sakit kepala tipe tegang. Jadi sakit kepala itu kata-kata umum. Kata-kata umum. Nah, seperti manusia kan kata-kata umum, ada laki-laki ada perempuan. Nah, sakit kepala juga macam-macam, om sama tante. Ada yang nyeri kepala nyut-nyutan, ada yang berputar atau bergoyang. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, salah satu nyeri kepala yang nyut-nyutan yang paling banyak diderita adalah yang disertai leher atau otot-otot leher kita kaku. Itu namanya tension type headache. Nah, jadi tadi kan udah dibilang ya 90% manusia yang pernah hidup di atas dunia ini pernah mengalami satu kali episode sakit kepala. Nah, 53%-nya itu adalah tension type headache, sakit kepala tipe tegang ini. Ini adalah sakit kepala yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien kalau dia datang ke dokter. Dengan segala macam gejala, dengan segala macam ceritanya, tapi intinya satu, pada saat kita cek tengkuknya, itu memang ototnya agak keras. Kira-kira seperti itulah. Nah, sebabnya sakit kepala, tension type headache tadi, yang sakit kepala tipe tegang tadi, itu stres. Kemudian bekerja dalam posisi yang sama, di waktu yang lama. Jadi misalnya, kita bekerja komputer, ngetik, terus gitu ya kan. Kemudian kelelahan, kecemasan, dan ketidakseimbangan zat-zat yang ada di dalam otak kita. Nah, jadi faktor nomor 1 sampai 4 itu bisa kita modifikasi, bisa kita antisipasi. Jadi sebenarnya yang paling penting pada saat terjadinya sakit kepala itu ya kita tanyakan ke diri kita lah gitu. Saya nggak ngomong banyak, om sama tante lebih punya pengalaman hidup dibanding saya gitu ya. Tapi kadang satu hal yang penting adalah bahwa kita harus selalu tanyalah ke diri kita gitu loh. Kira-kira apa yang menyebabkan saya sakit? Gitu. Kalau memang kita bisa menerimanya ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menerimanya ya udah jangan. Seperti tadi ayah saya sampaikan kalau beliau banyak makan ini insomnia gitu ya kan. Banyak pasien yang datang ke saya dengan insomnia gitu. Saya juga insomnia, saya tidur selalu jam 1, jam 2, jam 5 udah bangun. Kalau pasien insomnia yang datang ke saya tanya begini gitu. Mengganggu nggak insomnianya? Kalau misalnya mereka bilang nggak mengganggu, ya sudah nggak ada masalah. Gitu. Daripada kita minum obat-obatan, daripada nanti makin banyak lagi hal-hal yang dipikirkan gitu. Jangan-jangan insomnia saya lari kemana-mana nih, gitu ya kan? Nah, saya harus minum obat semua hidup nih, nanti ginjal saya rusak nih. Kalau memang misalnya nggak masalah, ya udah nggak usah diobatin insomnianya, gitu. Tapi kalau memang misalnya sudah mulai kita menganggap itu suatu masalah, ya baru kita obatin. Seperti itulah. Gitu. Jadi tension type headache itu juga seperti itu. Gitu. Banyak orang yang bilang, kalau saya tanya ke pasien gitu ya kan, ada masalah nggak Bu, Pak gitu. Jawabnya malah, ya namanya orang hidup dok, masa nggak ada masalah? Ya tahu, semua orang ada masalah. Tapi ada masalah yang sampai mengganggu nggak? Gitu ya kan? Nah, kalau memang misalnya sampai mengganggu, ya tolong di self healing lah. Self healing, kembali ke keyakinan kita, kembali ke pegangan hidup kita gitu, supaya kita bisa nerima. Karena tension type headache ini kita kasih obat, selama penyebabnya nggak kita selesaikan, selama masalah yang menghantui kita itu tetap ada, nanti obat selesai kambuh lagi, obat selesai kambuh lagi. Nggak ada gunanya juga minum obat terus untuk cuma sakit kepala yang disebabkan oleh stres gitu. Yang ada mungkin minum obat anti cemas supaya nggak terlalu stres.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada faktor resikonya. Usia sama jenis kelamin. Makin mohon maaf, makin lanjut usia kita, tension type headache makin sering datang, dan wanita dua kali lipat lebih banyak terkena tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang ini dibanding laki-laki. Kemudian orang-orang yang tidak mampu relaks setelah bekerja, nah jadi bawaannya tegang terus, bawaannya selalu bersemangat terus, itu akan memicu sakit kepala tipe tegang ini. Orang-orang yang mengalami gangguan tidur, nah apabila ada beberapa orang yang apabila susah tidur sakit kepala dia, tapi ada juga yang udahlah susah tidur tetap nggak sakit kepala gitu ya, apa namanya, bersyukurlah yang seperti itu. Biasanya mereka punya kompensasi sendiri, antara hari Sabtu atau hari Minggu tidurnya full gitu ya. Nah, baru apa namanya, mereka bisa merasakan badan yang segar. Oke, pada saat kita sakit kepala, itu dokter biasanya tanya jawab, kemudian kita periksa fisiknya, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kalau misalnya, saya katakan tadi, kalau misalnya pasien saya bilang, nggak ada masalah stres kok dok, nggak ada masalah apapun juga, I'm happy, totally happy, gitu ya kan. Nah ya udah, mau tidak mau kita harus melakukan pemeriksaan untuk membantu kita mencari tahu apakah sakit kepala itu memang berbahaya, karena menurut pengakuannya tidak ada stres, tidak ada pikiran, tidak ada pikiran yang mengganggu ya. Nah ya, kita mungkin melakukan beberapa pemeriksaan kira-kira seperti itu. Nah, biasanya apa sih yang ditanya kalau kita sakit kepala? Nah, sakit kepalanya sesering apa? Rata-rata dalam seminggu berapa kali? Kalau rata-rata sakit kepalanya seminggu sekali gitu ya kan, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Beneran kalau misalnya ada pasien gitu ya kan tanya gitu, saya sakit kepala dok, gitu. Terus saya tanya, rata-rata 1 minggu berapa kali sakit kepalanya timbulnya? Ya nggak tentu sih dok, iya sebut aja gitu loh. Dalam 1 minggu itu biasanya berapa kali sakit kepalanya timbul? Ya paling sekali, seminggu sekali berarti sebulan 4 kali ya, masih aman. Gitu loh. Kalau misalnya sebulan, kalau misalnya seminggu lebih dari 2 kali, nah baru kita lakukan pemeriksaan lanjutan selama faktor-faktor psikis sudah kita singkirkan. Nah, kemudian kalau Om sama Tante perhatikan gitu ya, dalam masalah pembahasan sakit kepala ini selalu muncul tuh faktor yang memperberat, stres, depresi, gelisah. Kronologinya rasa nyeri muncul saat pasien sedang dalam tekanan atau stres. Nah, jadi memang suka nggak suka dan harus kita harus kita yakinkan bahwa stres itu memang sangat menentukan timbulnya nyeri kepala tipe tegang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien saya gitu ya, yang nyeri kepala tipe tegang ini, tension type headache ini, mengaku tidak ada stres gitu, biasanya kita harus gali lagi gitu. Jangan-jangan menurut dia nggak ada stres, tapi bisa jadi dalam batin dia ada, dalam pikiran dia ada masalah yang lebih dalam lagi yang disembunyikan gitu loh, sehingga dia hanya mau minum obat aja gitu loh. Padahal ya seperti tadi kita sampaikan, tension type headache ini kalau dikasih obat nanti obatnya habis sakit kepala lagi. Lebih bagus kita kasih obat anti cemas gitu loh. Jadi tidak begitu cemas sehingga pikirannya agak rileks sehingga tidak terlalu mengganggu. Kira-kira seperti itulah. Nah, ada lagi yang cukup sering juga, itu nyeri kepala karena sinus. Jadi pasien-pasien saya yang mempunyai sinusitis gitu ya kan, nah itu bisa jadi tuh. Jadi apabila kita periksa pasien tension type headache, lehernya tidak terlalu kaku, normal ya,
tidak ada stres yang mengganggu. Nah, kita cek ininya, kita tekan gitu. Biasanya di sini kan daya sinus yang paling besar. Nah, kalau memang misalnya mereka mengeluh agak sakit gitu ya kan, nah kita curiga sinusitis. Nah, sinusitis juga sering menyebabkan atau bisa menjadi penyebab nyeri kepala yang cukup banyak yang tidak disadari oleh kita. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita sakit kepala itu kita terapinya itu ya sebenarnya kalau jangka pendek sih nggak sulit ya, karena cuman buat ngilangin sakit kepala. Tapi seperti tadi yang kita sampaikan, sakit kepala itu faktor stres itu dominan. Gitu. Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup pasien, kemudian menghindari pemakaian obat-obat yang banyak, kemudian bagaimana kita mengedukasi pasien untuk menurunkan atau bisa anger management lah. Nah, stress management. Gimana caranya supaya nggak terlalu stres gitu loh. Gimana caranya supaya nggak terlalu banyak yang ibu pikirin itu apa gitu loh. Ya kan? Saya belum dapat cucu dok, anak saya belum kawin-kawin. Nah, oke. Jadi dari awal tadi kita bilang bahwa pada saat kita mendapatkan keluhan atau kasus sakit kepala, itu kita udah mulai siap-siap tuh untuk berpikir secara diferensiatif. Nyut-nyutan, atau muter, atau goyang. Kalau nyut-nyutan, paling banyak yang tadi yang kita udah bahas, tension type headache. Ya, kalau misalnya goyang, itu ada yang kita sebut vertigo. Goyang atau berputar itu vertigo. Kalau bergoyang itu dizziness, kayak kita di perahu itu dizziness. Nah, kalau nyeri kepala yang berputar, disertai mual dan muntah, itu vertigo namanya. Mereka sepupuan itu vertigo sama dizziness itu. Nah, seperti gambar ini gitu ya kan, muter-muter aja gitu. Oke, nah jadi apa sih vertigo itu? Ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi yang statis gitu. Jadi seolah-olah kita mempunyai sensasi berputar. Nah, dan itu semakin parah orang yang vertigo itu, kalau misalnya om sama tante pernah vertigo, rasain coba deh kalau misalnya badan atau kepala digerakin makin sakit itu atau makin pusing itu. Nah, jadi di dalam tubuh kita ada 3 macam organ yang bisa mempertahankan atau mempertahankan keseimbangan badan kita gitu ya. Otak kecil, saraf keseimbangan di telinga dan mata. Mata fungsinya nggak gitu besar. Jadi otak kecil dan saraf keseimbangan di mata. Orang yang vertigo, orang yang sering pusing berputar, itu biasanya ada gangguan kalau nggak di otak kecil, di saraf keseimbangan. Saraf keseimbangan letaknya di dalam telinga. Nah, jadi biasanya 2 hal itu yang kita cek, karena kalau mata biasanya kacamatanya harus diganti, gitu ya kan. Nah, kalau otak kecil sama saraf keseimbangan perlu pemeriksaan khusus untuk itu. Nah, penyebab vertigo macam-macam, ada usia, ada penyakit, ada tumor bisa, kejedot bisa, infeksi bisa, di telinga bisa, ada gangguan aliran darah ke otak kecil bisa. Gangguan aliran darah ke otak kecil ini termasuk dengan semua penyebabnya ya Om Tante. Jadi kayak misalnya diabetes itu meningkatkan viskositas aliran darah sehingga laju darah agak sedikit lambat. Sehingga orang yang terkena diabetes itu banyak yang menderita vertigo. Kira-kira seperti itulah. Ini adalah hal-hal yang biasa kita tanyakan apabila pasien vertigo. Nah, yang paling sering banyak vertigo itu adalah BPPV namanya, yang muter, sakit kepalanya, pusing itu berputar, mual, muntah. Nah, itu namanya BPPV. Nah, aliran darah yang terganggu di otak kecil itu jumlahnya itu 3%, tidak begitu banyak sebenarnya. Itu yang cukup bahaya itu apabila aliran darah ke otak kecil terganggu. Nah, ini adalah gejala kalau misalnya seseorang terkena vertigo, pusing berputar, mual, muntah, kadang-kadang keringat dingin, timbul tinnitus gitu. Nah, jadi biasanya kayak gini nih, ya kan? Tapi kalau misalnya cuma pusing berputar saja,
nggak ada mual, nggak ada muntah. Nah itu justru harus lebih hati-hati, harus diperiksa tuh setidaknya MRI atau MRA. Nah semakin mudah timbulnya vertigo harus lebih waspadai juga, karena kalau pada usia yang lebih lanjut 50 tahun seperti saya dia naik lagi gitu ya kan, itu pasti sudah ada mulai penyempitan gitu ya kan. Jadi aliran darah yang tidak terlalu lancar itu bisa dikompensasikan lah. Tapi kalau pada usia muda sudah vertigo, nah itu harus dicari tahu kenapa gitu loh. Jadi semakin sedikit gejala yang timbul harus lebih diwaspadai, semakin muda usia saat gejala itu timbul harus diwaspadai juga, dan yang terakhir makin sering frekuensinya itu juga harus lebih diwaspadai. Dok, saya vertigo tiap hari. Nah, ya balik lagi, kalau stres, faktor pencetus stres nggak ada, ya kepaksa MRI lagi. Oke, ini pemeriksaan yang kita lakukan pada saat vertigo, ronsen foto servikal, ronsen biasa, leher, ada pengapuran apa enggak, ya. Kalau misalnya ada pengapuran, lari-larinya mix jadinya, vertigo juga sama penyakit sakit kepala tipe tegang yang tadi juga ada. Kemudian MRI atau MRI kepala, apabila ronsen kepala tidak memberikan data-data yang kita inginkan, dan yang terakhir adalah cerebral angiografi yang DSA itu apabila MRI atau MRA tidak memberikan data-data yang kita inginkan. Oke, nah sekarang saudara vertigo, dizziness, goyang. Kalau vertigo muter, ya kan? Kalau ini goyang aja, just like a ship, kayak dalam perahu lah, ya kan? Sensasi bergoyang biasanya timbul pada usia-usia lanjut. Seringkali mengarah pada suatu keadaan yang namanya vertebrobasilar insufficiency atau kurangnya asupan darah pada otak kecil. Nah, vertigo sama dizziness ini itu gampang datang, gampang hilang. Bedanya, walaupun cuma goyang-goyang aja, tapi dizziness lebih berbahaya dibandingkan vertigo. Kenapa? Kalau vertigo ya, itu paling banyak itu biasanya gangguan di saraf keseimbangan dalam telinga. Tapi kalau dizziness, sensasi bergoyang ini itu hampir pasti ada asupan aliran darah ke otak kecil yang terganggu. Jadi lebih ke arah sentral, lebih ke arah pusatnya. Nah, jadi itu dia kenapa walaupun sama-sama menyebalkan dizziness dan vertigo ini, tapi dizziness lebih berbahaya dibandingkan vertigo. Jadi kalau misalnya, mudah-mudahan jangan ya, ada om sama tante yang ada sensasi bergoyang, itu apa yang harus dilakukan? Nomor satu, harus ke kolam renang, ya, ke kolam renang. Berenang boleh buat ngilangin sakit panggulnya, ya kan, atau sakit di pundak. Tapi om sama tante harus jalan dalam kolam itu. Kolam itu kan ini aliran airnya kan menggoyang-goyangkan badan kita gitu ya kan. Nah itu melatih keseimbangan kita gitu loh. Jadi fungsi rehabilitatif pada dizziness ya itu dia, jalan ke kolam renang, jalan di kolam renang 10 kali bolak-balik gitu. Nah supaya tubuh kita stabil. Nah karena seperti tadi dibilang, kalau dizziness itu pasti ada kurangnya asupan ke pembuluh darah otak kecil. Nah, itu bisa kita tahu dengan MRI atau MRA atau cerebral angiografi. Nah, kalau memang misalnya benar ada penyempitan, ya kepaksa dilebarin pakai balon atau dipasang cincin. Bukan supaya dizziness-nya hilang, tapi supaya resiko seseorang yang dizziness tersebut terkena stroke batang otak itu berkurang, kira-kira seperti itu. Oke, dari saya sudah selesai. Mungkin kita bisa lanjutkan ke tanya jawab. Terima kasih buat perhatiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Migren belum yang? Ya, Dok. Migren. Oke, migren itu sebenarnya jadi begini.
yang paling banyak apa namanya diderita itu adalah saya Om, saya kerasin dulu suara Om sama Tante karena di saya kecil. Oke. Oke, jadi begini. Pada saat tadi kita ulang lagi, pada saat seseorang itu mengeluh sakit kepala, kan kita harus bertanya, gimana nih sakit kepalanya? Nyut-nyutan atau berputar? Nah, kalau nyut-nyutan, yang paling banyak itu adalah tension type headache, sakit kepala tipe tegang. Kalau berputar, vertigo. Nah, sekarang kita bicara tentang migrain. Migrain itu lebih kompleks. Lebih kompleks, kenapa? Karena banyak zat-zat atau oli-oli di dalam otak yang terlibat dalam timbulnya migrain tersebut. Jadi misalnya kurangnya dopamin, kemudian apa namanya berlebihannya epinefrin dan norepinefrin, kurangnya endorfin. Nah, itu yang menyebabkan migrain. Migrain itu dan yang paling tidak sesuai lagi, migrain itu terlalu gampang diucapkan sehingga artinya jadi sebenarnya dia bukan migrain, sebenarnya tension type headache gitu loh. Nah, kalau migrain itu bener nggak sih dulu migrain itu satu sisi gitu ya kan? Ada yang satu sisi, ada yang enggak gitu loh. Tapi tipikal migrain memang sakit kepalanya satu sisi. Nah, jadi misalnya sakit kepalanya sisi kanan aja, itu bisa kita sebut migrain. Nah, ada yang migrain adalah satu sisi dengan misalnya air matanya keluar, kemudian apa namanya mual atau muntah, nggak pusing, nggak berputar, nggak. Nyeri kepala, nyut-nyutan satu sisi, mual, muntah, itu namanya cluster, cluster migrain. Kira-kira seperti itu. Jadi migrain itu lebih banyak satu sisi, walaupun bisa dua sisi. Kira-kira seperti itu. Dan dia nyeri kepalanya hanya localized di sekitar sini aja, di sekitar kepala. Kalau misalnya tension type headache, biasanya pasien tidak bisa, sakitnya di mana Pak, Bu? Ya pokoknya di semuanya dok, sampai ke leher segala macam. Kalau migrain cuman di kepala ini aja. Kira-kira seperti itu. Dokter Usman. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Mungkin Tanya, ada lagi Dok. yang lain? Tanya, Dok. Silakan. Ya, ini Dok tadi disampaikan sakit kepala tingkat tegang. Ya. Nah, itu kan bagaimana membedakan sakit karena di tengkuk itu disebabkan sakit kepala tingkat tegang karena kolesterol atau psikis. Oke. Ya. Ya. Nggak bisa dibedakan, Tante, hingga kita periksa kolesterol. Oh. Jadi betul tuh pertanyaannya. Jangankan itu, tensi aja deh. Bagaimana kita bisa membedakan sakit kepala ini tipe tegang ini karena hipertensi atau karena stres gitu ya? Ya nggak bisa dibedakan sampai kita ditensi dan memang menunjukkan bahwa tensi kita tinggi gitu loh. Jadi memang harus ditensi dulu gitu, baru kita tahu. Oh ini nyeri kepala tipe tegangnya karena hipertensi gitu loh. Jadi harus ini dok. Jadi harus apa? Cek kolesterol. Cek kolesterol. Iya. Karena di sini rasanya. Ya. Apa, kalau udah nggak ada masalah ya Tante ya. Kalau udah nggak ada stres ya. Ya artinya gimana bedakin kalau. Iya kan satu-satu kita inikan gitu ya kan. Kalau memang misalnya ya ada masalah ya udah masalah itu yang kita selesaikan. Tapi kalau udah nggak ada masalah ya udah kita jangan-jangan kolesterol nih ya udah kita cek kolesterol. Ya kira seperti itu. Terima kasih dok. Sama-sama tentu sama. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan yang lain? Saya dok. Silakan.
Saya Ibu Lis, dokter. Ya, gimana Tante Lis? Saya masih, alhamdulillah sampai saat ini masih aktif dok Ya, di BPPT. BPPT. Ya, sekarang jadi BRIN. Nah, saya punya program itu riset retreat ban pesawat, kan cukup Oke. berat. Nah, itu Ya, kadang-kadang saya pernah juga mengalami vertigo. Jadi pada waktu saya habis presentasi di depan DKPPU Kemenhub. Jadi apa namanya, masalah ban ini harus mendapatkan sertifikasi dari DKPPU Kemenhub gitulah ya. Jadi pada saat itu saya mungkin tegang atau jadi setelah pulang presentasi itu muter gitu loh dok ya. Muter sampai saya pulang dari bandara itu pakai kereta turun ganti taksi. Itu udah nggak kebayang gitu aja. Tapi waktu itu besoknya terus saya ke dokter saraf ya dok ya, terus kasih obat, terus ada tes sedikit. Nah kemudian beberapa hari udah sembuh sih dok. Alhamdulillah sampai saat ini tidak mengulang. Ya, maksud saya vertigonya itu. tidak berulang ya Tante. Ya tidak berulang. Tapi nah tadi kan dokter menyebutkan harus tes apa itu tadi ya, MRI dan apa tadi angiografi, MRA. Oh MRA ya. Nah itu apakah harus dilakukan atau jadi saat ini saya memang akhir-akhirnya harus bisa apa ya memanage tadi arrangement apa memanage singkat stres saya itu tadi. Karena kalau enggak bisa ini gitu loh, karena ya itu tadi bebannya cukup berat untuk mengejar target tadi. Nah, jadi maksud saya apakah perlu tes itu atau ya saat ini saya dengan apa namanya memanage tadi stresnya ya mudah-mudahan sih nggak berulang gitu dok. Mohon sarannya. Terima kasih. Ya, makasih Tante. Sebenarnya sih kalau MRI MRA itu sih walaupun nggak sakit kepala, walaupun nggak kena stroke sih nggak ada masalah ya kita lakuin ya, gitu loh. Ya. Jadi silakan dilakukan MRI dan MRA gitu sebagai screening kita, sebagai screening obat apa atau obat apa yang harus kita konsumsi supaya aliran darah ke otak tetap lancar. Kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaannya sih jawaban dari pertanyaan Tante sih ya nggak apa-apa, lakukan saja. Walaupun sekarang vertigonya sudah nggak banyak, sudah nggak timbul lagi gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, lakuin aja. Oke. Itu bisa pakai BPJS? Bisa Tante, bisa banget. Anda tinggal di mana Tante? Di Rawamangun. Rawamangun, Persahabatan ada. MRI, MRA. MRI, MRA, Rumah Sakit Persahabatan ada. Yang sentra BPJS. Oh gitu. Bukankah harus ke ini dulu ya, rujukan dulu ya? Iya, dulu ya. Puskesmas, minta surat pengantar dari Vaskes 1, mau MRI mau MRA, disuruh dokter saraf saya gitu ya kan. Nah nanti dikasih surat pengantar sama dia. Oh minta surat pengantar dulu dari dokter ya? Nggak usah dari saya, dari siapa aja, dari dokter umum juga boleh, MRI MRA kepala tanpa kontras. Oh gitu, jadi tadi minta rujukan ke puskesmas tadi itu ya dokter. Iya. Oke. Jadi gini Tante. Ya. Tante ke puskesmas minta surat pengantar untuk ke spesialis saraf di Persahabatan misalnya. Nanti dia kasih surat pengantar itu. Nah, zaman sekarang kan apa namanya? tidak harus ditunjukin lagi. Jadi ada surat pengantar dari Vaskes 1, Tante berhak pilih yang kemana. Nah, nanti di Persahabatan misalnya, Tante ketemu sama spesialis saraf gitu loh. Nah, sampaikan saja gitu. Saya sering vertigo, bilang aja gitu. Memungkinkan nggak untuk di MRI atau di MRA. Nanti dia kasih pengantar MRI MRA.
Kira-kira seperti itu. Oke, Nah, terima kasih dokter. sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan. Gak apa-apa, banyak-banyak gak apa-apa. Kalau presentasi sih singkat aja, yang penting kan kita diskusinya. Saya mau nanya dokter, Silakan. saya itu awalnya sebelum terakhir itu 2015 ya. Jadi 2015 itu saya dengan keluhan vertigo. Jadi sampai itu saya selalu rutin minum yang dinamakan Merislon. Suaranya putus-putus. Ya. Gak apa-apa Tante. Lanjutkan aja gak apa-apa Tante. Silakan. Ya. Jadi jadi saya selalu dibekali oleh dokter Merislon. Jadi kalau saatnya melayang, saya selalu minum itu, minum Merislon. Kemudian diperkenalkan kepada saya BEP ini. Nah, sejak saat itu saya kan rutin melakukan BEP. Terus lama-kelamaan ya vertigo itu juga hilang. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karena dulunya saya pernah vertigo itu, kemudian sekarang udah enggak, apa perlu juga saya di MRI? Oh, ya. Saya jadi gini, apapun alasannya, MLI sama MLA kepala itu nggak apa-apa kita lakukan gitu pada saat. Jadi kalau misalnya saya gitu ya kan, saya Freds nih, perlu nggak saya ngelakuin MLI MLA? Ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu loh. Itu untuk screening nanti kan ditunjukkan hasilnya. Oh ini walaupun kita tidak ada gejala, tapi sebaiknya harus minum pengencer darah yang ini gitu loh. Oh ini karena misalnya kita udah BEP jadi vertigonya hilang segala macam, jadi nggak perlu Merislon gitu, tapi kok tensinya agak nggak bagus gitu loh ya kan ketahuan dari gambaran aliran darah itu. Nah, gambaran bentuk pembuluh darah ini biasanya pembuluh darah hipertensi nih biasanya misalnya. Nah, coba deh mungkin selain kita aktivitasnya harus ada obat untuk menurunkan tensi, kira-kira seperti itulah. Oh ya, ya terima kasih dokter. Gak apa-apa, lakukan aja Tante, nggak apa-apa. Nah, karena sekarang BEP ini saya lakukan rutin ya. Sejak itulah saya memang terhindar daripada Merislon terhindar dari vertigo itu. Sama, ayah saya juga seperti itu. Sebelum BEP kan ini goyang-goyang terus, sempat dirawat beliau. Dr. Usman, iya. Iya. Ya. Terima kasih sarannya. Sama-sama. Nyambung dikit dok. Silakan Om. Ada kasus vertigo itu cukup banyak saya lihat. Keluhannya vertigo, tapi karena penyebab vertigo juga berbagai macam. Setuju. Tapi intinya vertigo. Tapi setelah ikut melakukan latihan BEP secara teratur, itu kok vertigonya menjauh gitu ya. Mungkin ada penjelasan medis dok. Oke, jadi begini. Itu dia kenapa saya mau ikut gitu ya Om ya, tapi belum sempat ya. Karena terus terang saya ini lebih nggak sehat dari ayah saya, gitu loh. Beliau puasanya kenceng, makan dietnya kenceng gitu ya kan, pagi cuman makan buah-buahan, siang makan beneran, malam makan buah-buahan. Sementara saya masih ngerokok, masih makan segala macam gitu ya kan. Nah makanya saya kepingin ikut. Tapi nantilah setelah Lebaran. Oke, jadi menjawab pertanyaan Om begini. Ada hubungannya. Banyak malah. Jadi seperti kita tahu tadi, kebetulan tadi saya ngelihat Om sama teman-teman lagi olahraga ya, lagi latihan ya. Nah saya ngelihat. Jadi pada saat kita vertigo itu seperti tadi kita sampaikan bahwa ada dua organ yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan tubuh kita. Pertama otak kecil, kedua saraf keseimbangan yang ada dalam telinga. Nah, masalahnya adalah
pada saat orang yang sering vertigo itu, penyebab paling sering itu adalah gangguan atau kurangnya asupan aliran darah pada otak kecil. Nah, latihan yang Om lakukan itu sedikit banyaknya saya lihat itu menyedot oksigen dalam jumlah yang relatif lebih besar dibandingkan nafas biasa saja. Jadi gitu ya. Nah, terus dibuangnya sampai betul-betul dibuang. Nah, menyedot oksigen itu akan memberikan suplai oksigen yang lebih banyak untuk diantar ke otak kecil. Sehingga aliran darah, sehingga otak kecil dalam tanda kutip lebih sehat lah. Kira-kira seperti itu. Itu satu. Kedua, menghembuskan nafas dengan cukup dalam, itu berarti akan membuang racun karbon dioksida yang ada dalam tubuh kita. Kita biasa nafas kan begini, Om. Nafas biasa ya. Gitu loh. Ambil, keluarin, ambil, keluarin. Tapi yang diambil juga seperlunya saja, yang dikeluarkan juga seperlunya saja. Nah, tapi dengan misalnya ambil, betul-betul dibuang, gitu ya kan? Nah, itu kita lakukan kan pada saat-saat tertentu saja. Seperti pas lagi olahraga gitu ya kan. Nah, itu dia penjelasannya. Kenapa kalau kita rutin, jadi aliran oksigen ke otak kecil itu insya Allah lebih lancar. Sehingga nggak cuma vertigo saya pikir Om, migrain gitu ya. Orang yang migrain, orang yang sering sakit kepala, vertigo, itu bisa membaik dengan yang kita lakukan secara rutin ini, Om. Ya, Ya. terima kasih Dok. Betul, memang testimoninya yang paling banyak itu vertigo, tapi beberapa juga mengatakan migrainnya juga menjauh setelah melakukan PIP secara rutin. Iya, karena Terima kasih Dok. karena ini ya betul Om, karena sebenarnya gerakan yang tadi kita lakukan itu kan mungkin bisa kita lakukan di rumah, tapi kan orang itu pada males ya Om ya, gitu loh. Maksudnya ambil nafas dalam, tahan, terus keluarin pelan-pelan. Nah, itu bisa kita lakukan di rumah tanpa ada pembimbing lah misalnya gitu loh. Yang paling minimal Bisa. itulah. Tapi manusia itu kan pada malas biasanya. Males ya. Dan memang penemunya sendiri mengatakan bahwa musuhnya hanya satu, BIP itu. Satu-satunya musuh itu kalau bisa ditaklukkan, BIP-nya jalan itu. Apa? Kalau orang Sunda bilang kedul. Apa tuh kedul? Kedul itu malas. Siap. Betul. Termasuk Dr. Fritz juga malas. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak malas ya. Kendul. Oke. Dok, saya mau tanya, Silakan Tante. apakah kalau kita tadi misalnya sudah sembuh gitu ya, kita ngecek melakukan MRI atau MRI itu ada efeknya enggak, Dok, kalau kita suka melakukan MRI? Enggak ada, Tante, enggak ada. Itu cuma di foto aja kok. Cuma di foto aja. Enggak ada masalah kok. Oke, makasih, Dok. Ya. Mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Saya tanya dokter, ya. Silakan. Ini saya mengamati orang lain ya, jadi saya ingin tanya, apa betul bekam, ngopi, kemudian bekam, ngopi, itu bisa menyembuhkan sakit kepala? Kemudian yang kedua, apa hubungannya ngecat rambut dengan sakit? Mohon maaf, apa aja Tante yang nyembuhin sakit kepala? Ngopi, merokok, ya, ngopi, merokok, dan bekam, itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Ya. Jadi tenang katanya. Ini ya. Katanya jadi tenang. Ngopi, merokok, dan bekam bisa menyembuhkan sakit kepala. Terus kemudian yang kedua, saya lihat ada tetangga tuh sering sakit kepala. Saya perhatikan dia sering mengganti-ganti cat rambut. Apa ada hubungannya tuh, Dok? Oh, oke. Terima kasih. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, Tante ya. Cat rambut ganti-ganti ada hubungannya nggak? Ada.
Ada, gitu loh. Karena reaksi sakit kepala itu juga bisa ditimbulkan oleh reaksi kulit kepala kita. Nah, ganti-ganti cat rambut, sering alergi misalnya ya, walaupun bukan alergi yang berakibat fatal atau yang menunjukkan tanda-tanda fatal, misalnya cukup gatal-gatal aja. Jangankan cat rambut, ganti sampo, sering-sering ganti sampo, nah itu bisa nyebabin sakit kepala. Gitu. Jadi begitu alergi ya, gatal-gatal. Nah, satu kulit kepala, bukan satu kulit kepala, ada bagian dari kulit kepala yang tercetus gitu ya. Nah, itu akan diantarkan ke semuanya. Jadi gini loh, satu hal yang kan kita percayalah ya, Tuhan itu menciptakan badan kita seefisien mungkin lah gitu ya. Nah, tapi ada satu yang saya, jadi untuk bagian-bagian tubuh kita, Tuhan itu hanya menciptakan satu saraf. Jadi kepala sampai sini, itu sarafnya sama. Jadi apa yang implikasinya, sakit di sini itu mudah untuk diantarkan ke seluruh kepala. Gitu loh. Nah, jadi kepala itu persarafannya dibandingkan tangan, dibandingkan badan, gitu ya, dibandingkan leher, saraf itu persarafannya nggak banyak, tapi perdarahannya banyak. Nah, persarafannya itu sedikit sehingga memicu yang namanya nyeri ikutan. Jadi ada benjol di sini gitu ya, karena sampo atau karena cat rambut, itu bisa diantarkan nyeri itu ke tengkuk atau apa. Nah, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Pertanyaan pertama, rokok bisa nyebabin pusing? Ya enggak lah ya. Itu sensasi lah, sensasi. Saya perokok terus terang. Bukan menyembuhkan dok, justru. Dia pusing, mau ngerokok dulu biar nggak pusing. Oh oke. Saya pikir itu hanya sensasi aja Tante. Oh sensasi ya. Oh, sensasi. Rokok, kopi, bekam. Sekarang kita ngomong bekam. Jadi kalau rokok sama kopi, itu hanya sensasi ya, jelas lah ya, psikis. Nah sekarang kita ngomong bekam. Bekam itu kita tempatkan sama dengan kerokan, dikerok. Nah, kenapa dikerok itu orang yang sakit apa, masuk angin ya, masuk angin dikerok jadi enak gitu ya kan? Ya karena dikerok itu kan membuat luka. Luka itu akan meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imun sehingga yang tadinya kurang sehat karena apa? Karena sakit kepala, karena masuk anginnya itu ditingkatkan sistem imunnya karena luka yang disebabkan oleh kerokan, jadi sistem imunnya meningkat sehingga badannya lebih sehat. Kira-kira seperti itu. Jadi bekam bisa nggak? Ya bisa, gitu loh. Bisa. Kalau bekam mungkin bisa. Baik dok, terima kasih. Oke. Satu dok. Silakan. Mau nanya dokter. Ya, terima kasih dokter Fritz. Dok, ini Silakan, kami lagi dokter. bersama teman. Beliau sering migrain. Ya, terus dikompres pakai dingin ya, Mbak? Dingin, ya. Pakai ini dingin dok, ada kompres es. Nah, itu pusingnya hilang. Pusingnya hilang. Tapi udah itu lagi. Ya, itu udah lagi. gitu pusing lagi dok. Gimana tuh dok? Oh, maksudnya bahaya nggak kalau dikompres dengan air dingin itu? Itu Jadi, dokter. ya. Terima kasih dok. Jadi gini, balik ke yang tadi, kalau kita misalnya saya ada pasien yang sakit kepala itu, kita selalu menanyakan ada masalah enggak, ada stres enggak gitu ya kan. Ke temannya Bu Ida juga saya tanya seperti itu. Nah, jadi apakah ada pikiran yang mengganggu, adakah kelelahan, keletihan, adakah masalah-masalah psikis yang mengganggu gitu ya kan. Nah, kalau memang misalnya enggak ada, ya udah apa namanya, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan MRI atau MRA untuk mengetahui penyebab sakit kepalanya ini. Nah, sekarang masalah dikompres dengan air dingin.
Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nyeri kepala itu seringkali melibatkan kulit kepala. Nah, sensasi dingin itu bersifat menenangkan, merelaksasi kulit kepala. Sehingga pada saat sakit kepala, kita kompres dingin, enak. Karena kulit kepalanya rileks. Karena kan tegang, tension type headache, sakit kepala tipe tegang. Tegang dikasih kompres dingin enak. Nah, begitu dicabut lagi kompresnya, kambuh lagi sakit kepalanya. Karena penyebabnya ataupun gejalanya belum kita obatin. Kira-kira seperti itu. Dikasih obat anti cemas. Dok, masih ini dok, lanjut dok. Silakan. Iya, dikasih obat anti cemas sama dokter saraf. Ya betul, iya. Berarti dokternya berpikir bahwa ada pikiran atau ada stresor yang mendasari nyeri kepala beliau. Nah, sehingga obat tersebut harus diminum rutin. Tidak terlalu lama, tapi untuk awal-awal harus diminum rutin. Dan kita juga harus menyelesaikan masalah itu. Gitu loh. Iya. Oke, Mbak. Oke, dok. Itu biasanya jangka berapa lama? Dok, jangkanya berapa lama, dokter? Minum obatnya. Obat anti cemasnya. Oh ya, biasanya sih antara 1 sampai 3 bulan ya. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita secara self healing, ya biasanya ya kita kasih maksimal 3 bulan lah. Suruh ikut BEP aja, Bu. Makanya penting. Ya, udah mulai ikut. Ya, Makanya penting buat kita untuk bisa memanage emosi kita sendiri. Itu betul-betul penting kok. Gitu. Ya apapun masalah kita ini kan cuman titipan aja kan, gitu loh. Jadi apa kalau memang misalnya ada gitu ya. Jadi memang harus kita selesaikan sendiri. Baru setelah itu di stop obat anti cemasnya. Tapi kalau misalnya hingga terus-menerus berkelanjutan gitu ya kan, biasanya nanti diganti bukan obat anti cemas lagi. Oh gitu ya. Supaya nggak resisten. Ke psikiater ya dok ya? Spesialis saraf aja dulu. Jadi saran Dokter Usman tadi mungkin bisa dicoba itu. BEP secara rutin ya. Itu akan insya Allah akan bisa dirasakan. Ya, jadi ya BEP itu kan yang ini pertama pola pikir. Ini penting. Pikir kita positive thinking. Kalau sudah positive thinking itu wah sudah penyakit yang kecil bisa hilang. Kedua, dengan olah nafas, olah gerak betul. BEP itu memperbaiki kualitas darah. Itu dalam buku Self Healing Method halaman 7. Jadi BEP itu memperbaiki kualitas darah, darahnya penuh dengan oksigen. Yang kedua lagi, BEP itu memperbaiki pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadinya kaku bisa lentur. Pembuluh darah. Model nyeri-nyeri itu bisa hilang. Betul. Ditambah dengan positive thinking tadi. BEP-nya tadi sore. Ya, oke dok. Terima kasih Dr. Usman, Dr. Fritz. Ya, mari. Mau tanya dok. Silakan. Gini, biasanya kita kalau udah pusing atau apa, tengkuknya tegang dan sebagainya. Kadang dipijat itu keluar sendawa. Terus kadang kepalanya juga dipijat, kadang sendawa juga. Itu artinya apa dok? Ya, itu nggak semua orang kayak gitu sih Tante ya. Hanya beberapa orang ya. Jadi ada yang bilang kan anginnya keluar atau gimana gitu ya kan. Cuman sih yang pasti ya yang pasti kita juga belum tahu itu kenapa. Terus terang ya, spesialis saraf juga belum tahu itu kenapa gitu loh. Jadi yang pasti sih memang pada saat dipijat nah mungkin kemungkinan udara-udara yang terjebak di antara otot di luar tengkorak itu jadi terlepas sehingga merangsang ada respon cegukan.
atau sendawa bukan cegukan. Ya. Tapi begini, intinya kita nggak tahu kenapa. Secara tadi itu cuman analisa saya aja. Nah, tapi secara yang baku kita sendiri belum tahu kenapa. Sama seperti kita misalnya istilah masuk angin, ya kan? Sebenarnya kan masuk angin itu kan influenza ya, batuk, demam, pilek. Tapi kadang-kadang cuman demam aja, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Kadang-kadang cuman demam dan pilek, batuk nggak ada, gitu loh. Jadi terus kita kerokin lepas semuanya gitu, cuman dinaikin aja imunitasnya udah sembuh. Jadi memang banyak hal-hal kecil yang kita tuh belum tahu, Tante. Termasuk tadi dipijit gitu ya kan, gitu. Sembuh gitu. Sembuh, iya benar. Kita nggak ngerti kenapa, taunya sembuh aja. Ya. Baik Dok, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, apabila tidak ada, jadi mungkin kesimpulan yang sedikit kita ambil. Ya. Apa, Pak? Ya, kesimpulan, silakan. Oke, mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa sakit kepala itu adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh manusia. Nah, pada saat kita sakit kepala, hal yang paling utama adalah psikis dulu. Nah, karena memang secara studi dan semua penelitian menyatakan bahwa psikis lebih berperan daripada fisik pada kasus-kasus sakit kepala. Nah, setelah psikis, baru kita akan melangkah ke yang lain. Kembali lagi, definisinya apa sakit kepala yang kita rasakan, nyut-nyutan atau berputar. Kalau nyut-nyutan yang paling banyak tension type headache tadi, yang melibatkan otot-otot tengkuk. Kemudian baru migrain. Nah, tension type headache, wanita 80% pernah merasakan tension type headache. Penyebabnya psikis lagi. Nah, setelah itu kalau sakit kepalanya berputar atau bergoyang, itu namanya dizziness atau vertigo. Khusus untuk dizziness atau vertigo, kalau makin muda, makin sering, makin lama durasinya, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter untuk dicek bahwa memang tidak ada yang berbahaya. Karena vertigo disebabkan gangguan keseimbangan yang bisa berasal dari otak kecil ataupun saraf keseimbangan kita. Jadi secara umum vertigo lebih bahaya daripada sakit kepala. Demikianlah kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu saya. Mudah-mudahan besok bulan depan bisa ketemu lagi. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Dr. Fritz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya, Om Tante. Ayo, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Hai, Om. Terima kasih. Itu kata-kata yang terakhir tuh, semoga bulan depan kita ketemu lagi. Berarti masih mau membantu. Ya, insya Allah. Amin. Ternyata hari ini ternyata yang paling terkesan oleh saya bahwa ternyata BIP itu ternyata cukup didukung oleh seorang ahli yang mengatakan bahwa kesembuhannya vertigo, migrain segala macam itu memang cukup rasional dari segi medis gitu ya. Ini sangat-sangat membesarkan hati, dan kemudian ternyata diam-diam ternyata Dr. Fritz itu tahu bahwa itu sudah dialami oleh papanya sendiri gitu lah. Betul. Adiknya juga sama, adiknya lebih hebat lagi dulu. Vertigo sampai dirawat adiknya. Ya, insya Allah beliau bergabung dengan BIP, dan kemudian BIP akan lebih kaya dengan para ahli yang ternyata bisa mendukung bahwa apa yang kita lakukan dengan cara yang sederhana itu ternyata memang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Ruhman bahwa BIP is the best. Jadi setuju kita, BIP is the best.
Gitu ya. Terima kasih. Kita doakan semoga Dr. Fred mau bergabung cepat-cepat. Amin, amin. Jangan janjinya saja. Kalau sering bergabung dengan kita, insya Allah mudah-mudahan. Tergantung Dr. Usman. Aku tidak pernah menyuruh, tergantung apa kemauan sendiri. Iya, nanti biar diprovokasi ibu-ibu nanti ikut ya. Jadi Ibu Rezeki, anak-anak saya kan tiga-tiganya dokter. Saya nggak memaksa dia masuk ke dokteran, enggak. Cuma dia melihat kok enak papi ya, bisa tidur siang, banyak duit. Nah itu bisa tidur siang itu yang bikin dia mau. Tapi cucu-cucu saya sekarang ada banyak cucu, tidak ada satupun yang pengen jadi dokter. Kenapa? Karena melihat bapak-bapaknya terlalu sibuk, nggak bisa tidur siang. Oke, sekali lagi bahwa BEP itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Itu kalau kita baca di buku Self Healing Method itu halaman 7 atau halaman 8 gitu. Jadi dengan BEP itu meningkatkan kualitas enzim, meningkatkan kualitas hormon, meningkatkan kualitas antibodi. BEP meningkatkan kualitas darah. Darah yang tadinya oksigennya sedikit dan oksigennya banyak. Nah, oksigen banyak itu makanan yang sehat untuk otak. Juga BEP itu memperbaiki saluran darah. Saluran darah kita yang orang yang sudah tua-tua ini kaku karena banyak plek-plek kolesterol. Nah, dengan BEP itu pembuluh darah itu lentur kembali. Alhamdulillah. Jadi betul-betul secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Saya usul nih Pak Padio, dalam bulan puasa kalau boleh ada tip tausiah. Boleh, saya kira bisa diisi. Tips tausiah, siapa tahu di antara bapak-bapak ibu itu ada yang jadi ustadz atau ustazah gitu. Atau setengah ustadz, setengah ustazah. Iya, alangkah baiknya, kalau memungkinkan ya, alangkah bijaknya kalau misalnya tausiah oleh seseorang yang juga BEPers gitu ya. Ya begitu, betul. Iya. Jangan kita manggil dari luar, jangan. Iya. Jadi Ibu bisa Ibu Diono ya, Ibu Neng. Ya, jadi positive thinking, tinjauan positive thinking dari kacamata tausiahnya itu ustazah atau ustadz itu. Saya kira setuju dok. Ya, tinggal kita cari siapa gitu ya yang berkenan, dan kemudian mungkin juga bisa dokter yang ustadz juga ada. Oke, nanti kita cari dok. Setuju ya? Dari positive thinkingnya ini, jadi tausiahnya jangan soal-soal yang biasa, yang sering ada di televisi, nggak bisa. Yang khusus positive thinking, dengan kesehatan gitu. Iya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan untuk saya, silakan. Ada Umar Wondo, masih ada Umar Wondo. Dok, ini kalau misalnya karena itu juga kesehatan, kaitannya dengan kesehatan, daripada kita mengambil hari lain, bagaimana kalau tausiahnya juga ikut slotnya Dr. Usman? Boleh. Iya. Baik, saya kira karena itu juga berkaitan dengan kesehatan ya, kesehatan jiwa. Jadi saya kira tidak berkelebihan kalau kita coba cari dokter yang berkenan, dan nanti mungkin bisa berantai itu ya, begitu satu orang mungkin sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Dan tidak harus puasa, kita mulai di puasa, nanti dilepas puasa juga diselingi untuk tiga-tiganya tadi, yaitu kesehatan positive thinking, kemudian pola makan yang benar gitu dan sebagainya. Hari ini luar biasa karena secara tidak sengaja dan itu bukan kebetulan, ternyata langsung menyentuh BEP walaupun
hanya disentuh tapi luar biasa saya kira. Ada bengkak ya? Nah, yang ini enggak. Ya. Terima kasih kepada Bu Dewi tadi yang mengungkapkan vertigonya sembuh itu. Pak Amir masih ada, Pak Amir? Masih ada, dokter. Nah, Pak Amir, tolong kepada putrinya barangkali mau membantu lagi, begitu ngasih tip kesehatan. Seperti Dr. Frit itu dengan senang hati mau mengulang kembali. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Baik. Dr. Usman. Terima kasih Dr. Usman. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Ya. Pak Padio sudah saya kembalikan ke Pak Padio. Ya baik. Semuanya pamit. Jadi Terima kasih semuanya. terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. 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 Oh, sudah di Pak Padio, Pak. Oh ya, baik. Kalau gitu mari kita akhiri dengan menghitung mundur dari hitungan 5. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.